Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi pada mata kuliah kimia organik yang diampu oleh Ibu Ayuni Yustira STMT. Anggota kelompok kami terdiri dari sebagai berikut. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai mikroplastik, khususnya terkait dengan beberapa laporan penelitian dan berita menyebutkan bahwa mikroplastik telah ditemukan dalam berbagai bagian tubuh manusia, bahkan pada darah, rahim, dan cairan ketuban pada ibu hamil. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan, mari kita saksikan video dan berita berikut ini. Gawat, mikroplastik udah ditemukan di air ketuban ibu-ibu di Gresik, Jawa Timur. Air ketuban? Masalahnya, nggak cuma air ketuban. Tonton video ini sampai habis. Hasil riset dari Universitas Negeri Malang, serta dari Ekoton dan FK Unair punya temuan serupa. Mikroplastik udah masuk ke tempat paling aman bagi umat manusia, rahim. Jenis mikroplastik yang ditemukan adalah serat halus pakaian sintetis, debu rumah tangga, sampai polietilen atau PE. Polietilen ini adalah bahan baku botol minuman, kantong plastik, dan kemasan makanan. Jadi, plastik dari es cekek, matcha latte, sampai ayam geprek level 3 yang kamu makan bisa jadi sudah ikut masuk ke tubuh. Yaelah, terus kenapa? Keberadaan mikroplastik ini berkaitan dengan meningkatnya kadar malondialdehida, penanda stres oksidatif dan peradangan. Ini bisa ganggu nutrisi dan oksigen janin. Belum lagi dampak negatif lainnya seperti potensi penurunan IQ, penyakit paru, saraf, kanker, hingga gagal ginjal. Riset-riset lainnya sudah menemukan mikroplastik di jaringan otak, bahkan dahsyatnya di feses pertama bayi yang lahir. Jadi selamat datang di era mikroplastik. Kalau masih terus-terusan gini, apa mungkin Indonesia bisa jadi emas 2045? Emas beneran apa dicampur plastik tuh? Setelah melihat beberapa berita dan video mengenai mikroplastik, selanjutnya kita akan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mikroplastik. Mikroplastik merupakan partikel plastik yang berukuran sangat kecil, yaitu kurang dari 5 mm. Partikel ini biasanya terbentuk dari proses degradasi plastik yang berukuran lebih besar. Proses degradasi tersebut dapat terjadi akibat berbagai faktor lingkungan seperti paparan sinar ultraviolet dari matahari, reaksi oksidasi, serta gesekan mekanik yang menyebabkan plastik terpecah menjadi partikel yang lebih kecil. Karena ukurannya yang sangat kecil, mikroplastik dapat dengan mudah menyebar di berbagai media lingkungan, seperti di air, tanah, maupun di udara. Bahkan, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam organisme hidup. Oleh karena itu, mikroplastik saat ini menjadi salah satu isu lingkungan yang banyak diteliti karena potensi dampaknya terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Setelah memahami pengertian mikroplastik, selanjutnya kita akan membahas salah satu sumber utama mikroplastik, yaitu yang berasal dari serat sintetis. Selain berasal dari serat sintetis pada pakaian, mikroplastik juga dapat berasal dari debu rumah tangga. Sumber mikroplastik lainnya juga berasal dari plastik polietilena atau yang sering disingkat dengan PE. Asal-usul sumber mikroplastik dari tugas yang ditinjau. Yang pertama, serat sintetis. Serat sintetis tersebut dapat bersumber dari pakaian. Pakaian yang terbuat dari serat sintetis itu seperti dari polyester, akrilik, nilon, dan spandex. Serat sintetis tersebut dapat menjadi mikroplastik ketika pakaian dicuci. Maka akan melepas serat dari pakaian yang membuat serat tersebut terbentuk menjadi mikroplastik yang berbahaya bagi kesehatan. Mari simak video berikut ini. Botol plastik bekas ini tidak berakhir di laut. Di India, pabrik bernama Sri Rangga mengubahnya jadi polyester, bahan lebih dari setengah pakaian yang kita pakai. Setiap hari, mereka mengolah 1,5 juta botol plastik. Targetnya hampir 3 kali lipat. Yang dipakai hanya PET jenis plastik botol minuman. Prosesnya panjang. Botol dipilah, tutup, dan label dibuang. Dicuci berulang kali sampai bersih. Dihancurkan jadi serpihan kecil. Serpihan dilelehkan, diberi warna, lalu ditekan lewat pelat berlubang mikro, keluar sebagai serat polyester. Serat ini diregangkan, distabilkan, dipotong, lalu dipintal jadi benang. Benang ditenun jadi kain. Kain dipotong, dicetak, dan dijahit jadi pakaian. Masalahnya, kurang dari 15% polyester berasal dari daur ulang, dan pakaian sintetis bisa melepas mikroplastik saat dicuci. Yang kedua, dari debu rumah tangga. Debu rumah tangga sering mengandung mikroplastik yang mana berasal dari benda plastik yang berada pada perabotan rumah tangga. Perabotan dalam rumah tangga sebagian besar terbuat dari plastik.
Perabotan tersebut dapat mengalami degradasi ataupun pelapukan seiring berjalannya waktu sehingga akan membentuk mikroplastik. Mikroplastik yang dihasilkan dari debu rumah tangga tersebut secara tidak langsung akan masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung, yaitu dapat terhirup. Mari simak video berikut ini. Ada fakta seru nih sobat. Kita menghirup mikroplastik setiap hari. Kok bisa? Kamu sadar nggak? Tiap napas, kita bisa nyemil plastik super mini. Namanya mikroplastik. Kecil banget kayak debu. Tapi dia nyasar masuk ke hidung kita. Mikroplastik datang dari botol, kantong, baju polyester, sampai ban kendaraan yang aus di jalan. Yang bikin ngeri, mikroplastik bisa terbang di udara, lalu ikut masuk saat kita bernapas. Bukan cuma di jalan, di rumah juga ada. Dari debu, sofa, karpet, sampai kipas angin. Pantesan kalau nyapu, debunya kayak drama Korea. Makin dikejar, makin banyak episode. Yuk kurangi plastik sekali pakai, rajin bersih-bersih, dan pakai masker pas polusi lagi parah. Selain perabotan rumah tangga, cat dan pelapis dinding juga dapat sebagai sumber mikroplastik pada debu rumah tangga, di mana banyak mengandung polimer plastik sintetis sehingga ketika cat dan pelapis dinding tersebut mengalami pelapukan yang diakibatkan sinar UV, perubahan suhu, kelembapan, oksidasi, maka akan terbentuk mikroplastik, di mana mikroplastik tersebut juga dapat terhirup dan masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga ada dari polietilen. Polietilen ini salah satu menjadi sumber mikroplastik yang banyak tercemar di laut. Yang termasuk ke dalam jenis polietilen itu ada HDPE dengan kode lambang nomor 2 dan LDPE dengan kode lambang nomor 4. Nah, pada HDPE ini biasanya yaitu galon air, dan pada LDPE itu yaitu kantong plastik botol saus. Di laut Indonesia, limbah sampah plastik itu seperti dari kantong plastik sangat melimpah sehingga dapat menimbulkan mikroplastik pada laut Indonesia, di mana mikroplastik yang ada pada laut Indonesia ini akan ditelan oleh ikan-ikan di laut, dan ikan tersebut akan dikonsumsi oleh manusia yang akan menjadi rantai makanan. Ikan yang dikonsumsi oleh manusia tersebut sudah menjadi sumber penyakit bagi tubuh dikarenakan sudah mengandung mikroplastik, di mana mikroplastik ini sangat berbahaya bagi kesehatan, khususnya bagi wanita pada janin dan rahimnya. Coba simak video berikut ini. Plastik di lautan mengancam kehidupan laut, menyebabkan kematian pada banyak spesies ikan, burung, dan mamalia laut yang terjebak atau mengira plastik sebagai makanan. Selain dampak ekologis, mikroplastik yang terbentuk dari pembusukan plastik juga dapat memasuki rantai makanan dan berdampak pada kesehatan manusia. 7 macam polimer plastik dengan kode resin 1-7 yang memiliki tanda anak panah berbentuk segitiga. Polimer yang pertama ada PET, kedua HDPE, 3 PVC, keempat LDPE, 5 PP, ke-6 PS, ke-7 ADAR. ADAR ini terdiri dari SAN, ABS, akrilik, dan polikarbonat. Berikut monomer penyusun dari polimer plastik. Yang pertama ada PET. PET dengan nama polimernya polyethylene terephthalate, dan monomer penyusunnya itu ada ethylene glycol dengan terephthalic acid. Yang kedua itu ada HDPE, high density polyethylene dengan monomer penyusunnya itu etilen, dan ketiga itu ada PVC, polyvinyl chloride dengan nama monomer penyusunnya itu vinyl chloride. Yang keempat ada LDPE, low density polyethylene, monomer penyusunnya etilen, dan kelima itu ada PP, polypropylen dengan monomer penyusunnya itu propilen, dan yang keenam ada PS, polistiren, monomer penyusunnya itu ada stiren. Monomer penyusun dari kode resin 7 atau ADAR, yang pertama ada SAN dengan nama polimernya styrene acrylonitril, monomer penyusunnya terdiri dari stiren dan acrylonitril. Yang kedua ada ABS, nama polimernya acrylonitril butadin stirin dengan monomer penyusunnya itu ada acrylonitril plus butadin plus stiren. Yang ketiga ada akrilik atau biasa singkat dengan PMMA dengan nama polimernya polymethyl meta akrilat dan monomer penyusunnya metil meta akrilat. Yang terakhir ada PC dengan nama polimer polikarbonat dengan monomer penyusunnya yaitu bisphenol A plus fosgen. Anda bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada plastik itu? Jawabannya mungkin mengejutkan. Plastik itu tidak pernah benar-benar hilang.
Ia hanya berubah bentuk menjadi partikel yang semakin kecil yang kita kenal sebagai mikroplastik. Bagaimana benda yang awalnya kuat dan tahan lama ini bisa berubah menjadi partikel kecil? Rahasianya ada pada proses degradasi plastik di lingkungan yang bekerja secara perlahan namun pasti. Secara kimia, plastik tersusun dari rantai panjang polimer yang terdiri dari banyak atom karbon yang saling terikat. Struktur inilah yang membuat plastik menjadi kuat, ringan, dan sangat tahan terhadap degradasi alami. Namun, ketika plastik berada di lingkungan dalam waktu yang lama, struktur polimer ini mulai mengalami perubahan. Salah satu proses utamanya adalah fotodegradasi. Ketika plastik terkena sinar matahari, khususnya sinar ultraviolet atau UV, energi dari cahaya tersebut dapat memutus ikatan kimia pada rantai polimer. Akibatnya, rantai panjang polimer mulai terpecah menjadi bagian yang lebih pendek dan plastik menjadi lebih rapuh. Selain cahaya, oksigen di udara juga berperan melalui proses oksidasi polimer. Energi dari cahaya atau panas dapat membentuk radikal bebas, yaitu spesies kimia yang sangat reaktif karena memiliki elektron tidak berpasangan. Radikal bebas ini kemudian bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi yang dapat memicu reaksi rantai dan menyebabkan semakin banyak ikatan pada polimer yang terputus. Melemah akibat reaksi tersebut, faktor fisik seperti gesekan dengan pasir, batu, atau gelombang air akan semakin mempercepat kerusakan. Plastik yang sebelumnya utuh akan mulai retak, kemudian pecah menjadi fragmen yang lebih kecil. Fragmen plastik yang terus mengalami pemecahan akhirnya akan mencapai ukuran yang sangat kecil. Partikel plastik dengan ukuran kurang dari 5 mm ini dikenal sebagai mikroplastik. Partikel-partikel kecil ini kemudian dapat tersebar di berbagai lingkungan, mulai dari air, laut, hingga tanah. Keberadaan mikroplastik berkaitan dengan meningkatnya malondialdehida atau MDA, yaitu penanda stres oksidatif dan peradangan dalam tubuh. Kondisi ini dapat menimbulkan beberapa dampak pada janin, antara lain yang pertama mengganggu fungsi plasenta, sehingga distribusi nutrisi dan oksigen ke janin menjadi tidak optimal. Yang kedua, memicu stres oksidatif dan peradangan, yang dapat merusak sel dan jaringan janin. Yang ketiga, mengganggu perkembangan otak janin yang berpotensi menyebabkan penurunan IQ. 4. Meningkatkan resiko gangguan kesehatan di masa depan seperti penyakit paru-paru, gangguan saraf, kanker, hingga gagal ginjal. Penelitian lain juga menemukan mikroplastik pada jaringan otak manusia serta pada fase pertama bayi yang baru lahir, yang menunjukkan bahwa paparan mikroplastik ini dapat terjadi sejak dalam kandungan. Dikarenakan semengerikan itu dampaknya bagi penerus bangsa, terutama Gen Z yang akan menjadi orang tua, maka di sini kami akan mengungkap solusi-solusi yang dapat mengurangi kadar mikroplastik bagi tubuh termasuk organ yaitu rahim. Tapi sebelum itu, ada nggak ya yang bisa tebak minimal 3 dari 6 solusi yang akan kami ungkap? Adapun 6 solusi untuk mencegah mikroplastik masuk ke janin atau rahim perempuan berdasarkan penelitian. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai seperti botol minuman plastik, kantong plastik, dan kemasan makanan. Yang kedua, tidak memanaskan makanan dalam wadah plastik karena panas dapat menyebabkan percepatan pelepasan partikel mikroplastik. Yang ketiga, menggunakan wadah alternatif seperti kaca, stainless steel, atau keramik untuk makanan dan minuman. Yang keempat,
keempat, mengurangi penggunaan pakaian sintetis karena seratnya dapat menjadi sumber mikroplastik di udara dan debu rumah. Yang kelima, menjaga kebersihan rumah dan ventilasi udara untuk mengurangi debu rumah tangga yang mengandung mikroplastik. Yang keenam, mengonsumsi makanan segar dan minim kemasan plastik sehingga paparan mikroplastik dari makanan dapat dikurangi. Peneliti atau ilmuwan sekarang sedang mencari cara mengurangi dan menghilangkan limbah mikroplastik tersebut. Partikel-partikel ini sangat sulit disaring karena ukurannya yang mikroskopis, namun dampaknya sangat besar terhadap ekosistem laut dan kesehatan manusia karena masuk ke dalam rantai makanan. Pertama, ilmuwan mencari solusi dari alam atau biomimikri dan menemukan bahwa ikan pari memiliki sistem penyaringan yang sangat unik. Ikan pari makan dengan cara menyaring air masuk ke dalam mulutnya. Hebatnya, sistem penyaringan pada insang mereka tidak pernah mampat meskipun mereka terus-menerus menyaring partikel makanan di air yang kotor atau berpasir. Penelitian mengungkap bahwa struktur penyaringan di dalam mulut ikan pari menggunakan mekanisme yang disebut penyaringan aliran silang atau cross-flow filtration. Aliran air diarahkan sedemikian rupa sehingga partikel padat makanan tidak menempel langsung pada pori-pori penyaringan, melainkan terpantul dan terkumpul di bagian belakang untuk ditelan. Ini berbeda dengan saringan buatan manusia pada umumnya, yang menangkap kotoran tepat di lubang saringan dan akhirnya menyebabkan penyumbatan atau mampat. Berdasarkan anatomi ikan pari tersebut, para peneliti mengembangkan model saringan sintesis. Model ini sedang diuji coba untuk melihat kemampuannya menyaring mikroplastik dalam volume air yang besar tanpa memerlukan pembersihan manual atau penggantian saringan secara terus-menerus karena tersumbat. Kedua, Roland Dahmen, seorang insinyur dan pengusaha asal Jerman, mencetus ide untuk menggunakan gelombang mikro guna menyaring plastik dari air. Mit Mikroblasen Abwasser zu reinigen ist nicht gerade neu und ich habe auf einem Vortrag in London über Mikroplastik gelernt, dass Mikroplastik hydrophob ist. Also Wasser im Prinzip nicht mag und sich an Luftblasen im Wasser sofort anlagern wird. Und da war die Idee geboren, die Anlagentechnik für das Wasser zu bauen, sodass sie frei schwimmend im Wasser autonom das Wasser reinigt. Beginilah cara kerja teknologi ini di bawah air. Gelembung-gelembung keluar pada kedalaman 2 meter, ada 2 juta per liter. Plastik dan air tidak saling menyatu satu sama lain, mirip dengan minyak dan air. Beda halnya dengan udara, yang cenderung menarik partikel plastik. Itulah mengapa mikroplastik melekat pada gelembung. Mereka benar-benar menempel pada gelembung dan dengan demikian bergerak ke permukaan. Die Anlagentechnik kann überall da eingesetzt werden, wo Mikroplastik-Hotspots entstehen oder sind. Und wir haben in Vorversuchen mit Wasser aus dem Fluss Weser in Modellversuchen bereits 98% von Mikroplastikbestandteilen rückstandslos aus dem Wasser entfernen können. Und das ohne Chemie, nur mit reiner Mikroblasentechnologie, also nur mit Luft. Ketiga, Dr. Federica Bertocchini, seorang peternak lebah yang tidak sengaja menemukan cacing lilin atau waxworm yang mampu membuat lubang di kantong plastik dalam waktu singkat. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa air liur cacing tersebut mengandung 2 enzim khusus yang dapat mengoksidasi polietilena atau jenis plastik yang paling umum hanya dalam beberapa jam pada suhu ruangan. Cacing-cacing ini tidak hanya sekedar mengunyah, tapi benar-benar mencerna plastik tersebut dan mengubahnya menjadi energi atau lemak bagi tubuh mereka. Bahkan, cacing yang hanya diberi makanan plastik tetap bisa mempertahankan cadangan lemaknya dan terus tumbuh hingga menjadi ngangat. Kekuatan utama pada cacing ini bukan hanya pada rahangnya saja yang kuat, tapi pada enzim dalam air liurnya. Enzim ini mampu melakukan oksidasi pada plastik. Di alam, plastik butuh ratusan tahun untuk teroksidasi oleh cuaca atau cahaya matahari. Namun, enzim cacing ini bisa melakukannya hanya dalam beberapa jam pada suhu ruangan. Oksidasi adalah tahap tersulit dan paling lambat dalam penguraian plastik. Namun, enzim ini berhasil melewati hambatan tersebut dengan sangat efisien. Secara alami, plastik sulit terurai karena memiliki rantai polimer yang sangat panjang dengan ikatan kimia yang sangat kuat. Enzim dari cacing ini menjadi kunci karena dapat melakukan proses oksidasi atau memasukkan molekul oksigen ke dalam plastik yang merupakan hambatan utama dalam penguraian plastik. Selain cacing lilin, para ilmuwan menemukan lebih dari 3.000 enzim yang mampu mencerna berbagai jenis plastik. Salah satu yang paling menjanjikan adalah bakteri Ideolena sakaiensis yang memiliki enzim bernama PTase. Bakteri ini ditemukan di Sakai, Jepang. Enzim alami bernama PTase yang memungkinkannya mengurai plastik PET atau PET bahan botol minuman. Namun, enzim ini bekerja sangat lambat dan hanya stabil pada kondisi lingkungan tertentu. Untuk memaksimalkan potensi ini, tim ilmuwan menggunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan modifikasi yang disebut fast PTase. Fast sendiri merupakan singkatan dari F fungsional, A active, S stable, dan T tolerant. Di mana enzim ini bekerja lebih efektif, memiliki efektivitas pemecahan plastik yang jauh lebih tinggi,
tetap bekerja dengan baik pada berbagai suhu dan tingkat pH tertentu, mampu bertahan pada kondisi lingkungan yang bervariasi. Fast PETs memiliki kemampuan yang jauh melampaui variasi alaminya. Plastik PET yang biasanya membutuhkan waktu ratusan tahun untuk hancur di alam dapat diurai oleh Fast PETs hanya dalam hitungan hari. Fast PETs bekerja dengan cara memutus rantai polimer plastik PET kembali menjadi komponen dasarnya, yaitu asam tereftalat dan etilena glikol. Setelah plastik hancur menjadi molekul dasar ini, bahan tersebut bisa digunakan kembali untuk membuat plastik baru yang kualitasnya sama dengan plastik murni. Molekul ini juga bisa menjadi bahan baku untuk produk lain seperti vanili atau obat-obatan. Para ilmuwan berhasil menemukan bakteri E. coli untuk mengubah komponen plastik yang telah diurai menjadi vanilin, yaitu bahan utama aroma vanila yang biasa kita konsumsi. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa mikroplastik berasal dari berbagai sumber dalam kehidupan sehari-hari, seperti serat sintetis dari pakaian dan rumah tangga, serta plastik polietilena yang banyak digunakan pada botol dan kemasan plastik. Plastik-plastik tersebut dapat mengalami proses degradasi akibat paparan sinar ultraviolet, oksidasi, serta gesekan mekanik sehingga terpecah menjadi partikel plastik berukuran sangat kecil yang disebut mikroplastik. Partikel mikroplastik ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara, makanan, dan air, sehingga berpotensi memberikan dampak terhadap kesehatan manusia serta lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilih bahan yang lebih ramah lingkungan, mengolah limbah plastik dengan baik, serta mengembangkan inovasi teknologi untuk mengurangi pencemaran mikroplastik. Dan dengan memahami sumber dan dampak mikroplastik, diharapkan kita semua dapat lebih bijak dalam menggunakan plastik dan bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan.